Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan dan nikmat hidayah. Sehingga dengan hidayah dan kesempatan itu kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dan dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan subuh kita menjadi saksi kebaikan kita dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin. Serta sebagaimana dalam hadis, malaikat melaporkan kita di saat sholat subuh dan sholat asar. Ya'qubuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Setiap hari sholat subuh, sholat asar, malaikat berganti tugas mengirimkan ataupun memberikan catatan amal setiap hamba, setiap manusia. Lalu saat melapor, malaikat ditanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau dapati hambaku wahai malaikat? Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi Allah ingin memuliakan manusia selaku hambanya, dan Allah juga ingin memuliakan tugas malaikat yang dibebankan kepada mereka. Lalu malaikat menjawab, taraktuhum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami dapati hambamu ketika kami datang dia sedang sholat, dan ketika kami pergi dia juga sedang sholat. Mudah-mudahan catatan amal kita semuanya baik di malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang makna sholat ya. Kita fokus dulu sekarang kitab Syarah Ma'ani Sholat atau Syarah Ma'ani Sholat yang biasanya kita mengkaji hadis dan tafsir. Hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan mengupas tentang Syarah Ma'ani Sholat. Dan hari ini bahasan kita adalah temanya azan. Azan ya. Azan itu merupakan panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Hadza huwa nidaul muslimina ila shalah. Kalimatun azimah yunadi bihinna fi kulli yaumin khamsa marrat. Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman 5 kali dalam sehari. 5 kali itu adalah keringanan Allah, sudah pernah kita sampaikan. Tapi sebenarnya catatan di dalam mizan Allah dan juga pahalanya itu 50. Dulu ketika Rasul menerima perintah pertama sholatnya kan 50 kali. Lalu minta keringanan menjadi 5 kali. Tetapi dalam sebuah hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Allah itu la yubaddalul qauma yubaddalul qaulu ladayya. Allah telah menegaskan, aku tidak merubah takdirku. Aku tidak pernah merubah ketentuanku. Artinya aku tidak pernah merubah perintahku. Perintah sholatnya tetap 50 kali, catatan pahalanya tetap 50 kali, kewajibannya tetap 50 kali. Hanya saja bagi umat Muhammad Rasulullah SAW ada keringanan cara melakukannya, cukup dengan 5 kali saja. Jadi pahalanya 50 kali Pak, kewajibannya tetap 50 kali. Tidak ada yang berubah dalam takdir Allah. Ma yubadalul qaulu. Tidak ada yang berubah dalam firman Allah, dalam kewajiban, ketentuan takdir Allah. Hanya saja cara melakukannya diringankan. Khusus untuk umat Rasulullah cukup 5 kali saja. Jadi 5 kali ini sudah paket paling ringan Pak. Sudah paket paling ringan. Tahun masih belang bentong masih banyak. Yang belang bentong masih banyak. Belang na aya bentong na aya masih banyak. Padahal Allah sudah mengancam barang siapa yang sholatnya belang bentong, yang mengabaikan, tidak punya perhatian kepada sholat, fasaufa yalqauna ghayya. Orang tersebut akan ditempatkan di bukit jahanam yang bernama Bukit Goya. Selalu diingat Bukit Goya itu supaya kita tidak abai ataupun tidak menyia-nyiakan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Adaa'us shalah maknanya mengabaikan, menyia-nyiakan. Maka balasannya adalah
fasawfa yalqawna ghayya, mereka ditempatkan di bukit Goya. Itu bagi yang menyia-nyiakan, mengabaikan dan belang bentong. Kemudian itu sholat, mungkin bukan di bukit Goya lagi jahanamnya, mungkin di nanti di dasarna, mungkin di dasar itu di bukit Goya tapi panghandapna gitu. Jadi panas nanti api ieu nanti bara apina bal iya saja. Nauzubillah min hadhihi jahannam. Jadi azan merupakan seruan Allah, panggilan Allah untuk orang-orang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang tergerak hatinya dengan azan. Wa man ahsanu qawlan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, man ahsanu qaulan di sini adalah kalau dalam bab salat para muazzin, orang-orang yang menyeru kepada salat. Imtadahallahu rafi'aha minan nas. Allah memuji para muazzin dalam ayatnya yang tadi saya bacakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik ketimbang orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muazzin itu pahalanya lebih tinggi dari imam. Muazzin pahalanya lebih besar dari imam. Muazzin mah narik semua orang, imam kan nyupiran. Nyupiran itu yang lebih gede untungnya yang azan. Manggil, ayo sholat. Tapi ngilu sholat, ulah seperti calo angkot. Pinuh, 4 genep. Mencalik di pangkon, anu alif di pangkon. Indit angkotna, mana mantep. Gitu. Eta muazin ulah juga calo. Ngajak sholat, angkotna indit mainan teh gitu. Itu namanya muazin calo. Bedanya muazin dengan calo itu, kalau calo tidak ikut, kalau muazin ikut sholat. Nah, tapi para ulama berpendapat bahwa pahala muazin lebih besar daripada pahala imam. Makanya kalau nyari pahala mah gedean muazin. Mau diborong. Muazina eta, qomatna eta, imamna eta. Wah, eta. 3 in 1 eta mah. Pakai 3 in 1 sadayana kayak gitu. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ini hadis dari Muawiyah, pujian Rasulullah. Kalau tadi pujian Allah kepada para muazin dengan ayatnya wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, bahwa panggilan terbaik adalah panggilan azan. Nah, sekarang pujian Rasulullah kepada para muazin, ini hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazin itu nanti adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di akhirat. Jadi para muazin Mas Ridwan panjangna ke beheungna teh. Gitu. Artinya dia bisa melihat kondisi orang-orang gitu. Tekedah ngegelang tekedah tuak tae kana taraje tapi kelihatan. Katingali eta baheula digegera salat datang teh tanya, oh iya. Katingali anu salatna saha, muazin itu nanti bakal tahu siapa yang dia undang datang ke masjid salat dan tidak datang tuh muazin tahu. Oh bapak eta bener di azanan teh teu kadieu bapak eta. Bapak eta dia apa? Muazzinun atwalun nasi a'naqan. Orang yang paling panjang lehernya sehingga dia dapat melihat hamba-hamba Allah yang lain. Makanya para muazin nanti Pak Ridwan lehernya paling panjang, ketahuan oh itu Pak Ridwan sok adan itu. Tinggalin nanti. Dan Ustaz dan lain sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Abu Hurairah beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya Musnad Imam Ahmad. Kalau yang tadi yang muazin itu paling panjang lehernya adalah hadis riwayat Sahih Muslim. Kalau yang ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Beliau SAW bersabda, Allahumma arsidil a'immah, ya Allah beri petunjuk untuk para imam, waghfiril muazzinin, dan beri ampun kepada para muazzin. Ya, jadi Rasulullah mendoakan untuk para imam petunjuk. Tapi Rasulullah mendoakan untuk para muazin ampunan. Jadi para muazin mah luar biasa, dimintakan ampun langsung oleh Rasulullah SAW. Allahumma gfir lil muazzinin, ya Allah berilah ampun kepada para muazin. Jadi nanti setelah ini
diundi lah sana pada adan diundi supaya tidak rebutan ya. Bagi-bagi anu ditersenen sanu adana rebosa salah sastra. Nah itu fadilah atau keutamaan para muazzin. Dan azan itu sendiri, azan adalah ahsanu qaul, panggilan terbaik, suara terbaik adalah azan. Dan yang kedua, muazzin adalah orang yang paling banyak dapat pahalanya dalam hal sholat dan orang yang paling panjang lehernya nanti bisa tahu dia mana yang datang ke sholat, mana yang tidak, yang dia panggil itu bisa tahu. Wa amma kalimatul azan, dan adapun lafaz-lafaz azan maknanya adalah yang pertama Allahu Akbar. Di sini Allah menegaskan dirinya bahwa Allahu Akbar min suqika wa tijaratika. Allah itu maha besar dari segala apapun yang besar yang ada pada hidup kita. Dia maha besar, lebih besar dari pasarmu, min suqika wa tijaratika, lebih besar dari perdaganganmu, bisnismu. Allahu Akbar min amalika, Allah maha besar, lebih besar dari pekerjaanmu. Wa akbar min malika wa ahlika, lebih besar dari harta dan istri keluarga-keluargamu semuanya. Wa kullu ma yaduru fi dhihnika, dan dari seluruh apa yang ada berkisar dalam hidupmu, bahkan dalam pikiranmu, Allah maha besar dan maha tinggi dari semuanya. Ketika dipanggil seperti itu harus merasakan itu supaya semangat kita mendatangi panggilan tersebut. Wala tansyagil bima huwa adna, jangan kita disibukkan dengan hal yang remeh-temeh sementara kita mengabaikan yang maha agung. Nah ini kadang orientasi pikir kita ini berbalik-balik ya. Dunia itu kan tempat heuheureyan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya heuheureyan, panggung sandiwara, sendagurau main-main. Itu Allah menegaskan. Jadi maksudnya dunia heureuy teh mun pinternya nya pinterna heureuy, lamun beungharnya beungharna heureuy, lamun bagjana ge heureuy tidak hakiki, nanti hakiki mah di surga. Sengsara juga sengsara heureuy dengan sakedeung bisa berubah kondisinya. Nanti di akhirat sengsara yang sebenarnya. Jadi Allah menegaskan laibun wa lahwun dalam banyak ayatnya. Dunia hanya heureuyan, hanya sendagurau main-main. Manggung sebentar Sunda itu, apa dunia itu. Lahun wa laibun. Wa inna darul akhirah lahil hayawan, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andai mereka tahu. Andai mereka berpikir. Itu artinya bahwa kadang manusia itu menyeriuskan diri, serius untuk sesuatu yang heureuy, tetapi heureuy untuk sesuatu yang serius. Kematian yang sudah pasti serius kan, akhirat yang sudah pasti dan kita imani serius. Tapi kadang untuk menyiapkannya hal yang serius kita heureuyan, setengah-setengah, sadaekna sakeuyeumna. Tapi mempersiapkan nu heureuy anu sendagurau dan hanya manggung sebentar, kita habis-habisan bebeakan dirinya, bertaruh nyawa bahkan mati-matian. Demi dunia yang sebentar ini kita mati-matian, demi sesuatu yang bercanda ini kita mati-matian. Bahkan keluarga sendiri hakikatnya ya bercanda. Dan nanti juga pada berpisah, ada yang duluan bapaknya, ada yang duluan istrinya, ada yang duluan anaknya. Sebentar dan main-main. Allah ambil lagi, kasih lagi, Allah ambil lagi, kasih lagi, begitu aja. Dan siklusnya begitu. Nah kita jadi kadang serius untuk hal yang heureuyan, tapi kita heureuy untuk hal yang serius. Mati serius, tapi kita ya gitu, sakayang. Hidup heureuy, tapi kita bebeakan mati-matian, bertaruh nyawa dan bertaruh kehidupan begitu. Banting tulang, kahujanan, kapanasan, gering, duit nu tadi diterima teh jeung berobat. Bolak-balik itu. Kita habis-habisan nyari uang, uangnya dapat, sakit, akhirnya untuk biayai sakit itu. Dan terus untuk bekerja lagi, terus siklusnya begitu. Makanya dari itu kita harus mulai muhasabah diri. Kita harus serius untuk menghadapi yang serius, dan kita tidak terlalu serius untuk menghadapi yang memang hakikatnya adalah main-main.
Fas'a ilallah wa la tansagil bima huwa adna alladhi huwa khairun laka fi dunyaka wa ma'adika. Maka dari itu ketika mendengar azan, tinggalkan semua yang sifatnya remeh-temeh selain Allah berarti, dan kejarlah apa yang lebih baik bagimu duniamu dan akhiratmu. Seolah-olah ketika kita menyebut muazin Allahu Akbar, itu Allah memanggil kita, di sana ada yang maha besar, di sana ada yang maha agung. Tinggalkan semua yang remeh, tinggalkan semua yang kecil. Menujulah kepada Allah yang maha besar, di mana padanya ada kebaikan duniamu dan ada kebaikan akhiratmu. Kejarlah ke sana. Wastash'ir 'azamata hadzal nida, dan rasakan kebesaran panggilan tersebut. Wa khudh bi majami'i qalbika ila haitsu amara rabbika, dan mendatangi hatimu, fokuskan datang kepada masjid-masjid Allah yang mengundangmu datang untuk salat berjamaah. Berikutnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid wal ikhlas, kalimat tauhid dan kalimat keikhlasan. Dan kita harus buktikan kalimat tauhid itu. Di antaranya adalah dengan mendatangi masjid Allah. Ketika dipanggil azan, kalau kita punya iman, ketika disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti penegasan kita harus mendatangi masjid itu. Karena kita bertauhid, karena kita beriman. Dan kita harus menjaga tauhid itu dalam kehidupan. Nah, ini sekarang momentumnya mungkin pas saya sampaikan. Di dalam tradisi kejawen, Pak, Bu nggak ada ya. Bulan Muharram itu bulan sial. Sial. Ini kan kita di bulan Muharram. Di dalam tradisi kejawen itu Muharram itu bulan sial. Makanya mereka melakukan hal-hal yang buang sial. Ruatan. Kalau di Arab jahiliyah bulan sial itu bulan Safar, nanti bulan depan. Manusia banyak yang rusak tauhidnya gara-gara ini. Mengandalkan hidupnya, nasibnya dan takdirnya kepada yang disebut dengan kesialan itu. Saya dapat pastikan di bulan Muharram tidak akan ada yang hajatan. Dasarian. Nanti bulan Safar juga sama. Saya pernah ngobrol langsung dengan orang yang punya toko besar di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya. Pak Ustadz, iya bulan Muharram yang Safar, income merosot tajam, bukan rugi istilahnya, tidak berkurang 3 kali lipat keuntungan. 300% drop. 300%. Itu ayat hajatan Pak Ustadz. Mungkin ramai nanti di bulan berikutnya setelah Safar gitu. Ini apa? Ini akibat karena kita tauhidnya belum kuat. Masih kita terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya tradisi, sehingga meninggalkan ketawakalan dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk tatayur. Nabi setelah menegaskan dalam Islam itu la safara wala tiyarata wala syukma. Nabi menegaskan dalam Islam itu tidak ada bulan Safar, yang dimaksud safarnya ada tapi kesialan Safar itu enggak ada. Wala tiyarata, tidak ada tatayur dalam Islam. Tatayur itu apa? Tatayur itu percaya kepada dedelean dan dedengian. Tatayur sering kita jelaskan. Mau jalan kucing lewat, wah terjadi naon berarti dedelean. Berarti kita tawakal kepada dedelean. Mau jalan tiba-tiba dengar dari atas rumah kayak iya emot. Di jalan bakal pibahayeun ya. Nah, itu namanya dedengian. Jadi tatayur itu adalah percaya kepada dedengian dan dedelean. Kita umat Islam, umat bertauhid, punya Allah, punya akidah, punya iman, tinggalkan hal-hal semacam itu. Karena kedepannya nanti akan merusak tauhid kita. Tawakal kita bukan lagi sama Allah, tetapi pada suara-suara itu, kepada penglihatan-penglihatan itu, kepada kesialan-kesialan itu. Dan Rasul sudah membantahnya. Dalam Islam la safara wala tiyarata wala syuba. Dalam Islam tidak ada safar, yang namanya safar sial enggak ada. Dalam Islam tidak ada Muharram sial. Dalam Islam itu hari semuanya baik, hari semuanya itu adalah baik, dan buruk dan tidaknya itu adalah takdir Allah SWT. Nah, masalahnya kadang kebetulan di bulan-bulan itu memang banyak sesuatu. Waktu kita beberapa tahun Covid ke belakang, itu di bulan Safar itu setiap hari yang mati 4 orang. Saya hitung di desa saya itu
Setiap hari pengumuman yang mati meninggal dunia itu 4 orang. Kampung sana. Orang banyak mengaitkannya ke bulan Safar. Padahal itu memang lagi naik-naiknya ini wabah. Zaman dahulu kala ada cerita itu apa tetelo ya segala macam. Itu pas kebetulan selalu bulan Safar. Ayam itu. Jadi rata-rata kesialan dalam perjalanan setahun manusia itu kebanyakan sekali memang terjadi di bulan Safar dan bulan Muharram. Keimanan kita diuji di sini. Apakah kita akan mengaitkan kejadian itu kepada kesialan, ataukah kita mengaitkan bahwa ini adalah takdir Allah? Ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Kalaupun berbarengan dengan itu, jangan kaitkan itu dengan kesialan yang ada pada kepercayaan Arab jahiliyah. Orang jahiliyah tidak akan melakukan perjalanan di bulan Safar. Tiarap, orang jahiliyah sendiri tiarap bulan Safar itu. Tidak mau pergi berburu, tidak mau pergi berbisnis, tidak mau melakukan aktivitas yang sifatnya bepergian, tidak melangsungkan akad nikah dan lain-lain. Nah, oleh Islam dibatalkan. La safaro. Tidak ada yang namanya kesialan bulan Safar. Di kita masih ada Pak. Tewaran turun hajat di bulan Safar. Eta landasana tradisi jahiliyah di Arab dulu. Namun Muharram landasana tadi kepercayaan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, ini menjadi bukti ujian keimanan kita. Kita di situ luluh enggak keimanan kita dan percaya kepada hal seperti itu. Kalaupun itu kebetulan terjadi, kita katakan qadarullah. Qadarullah. Ada orang musibah di bulan Safar, qadarullah. Ada orang banyak meninggal di bulan Safar, qadarullah. Dan karena memang secara siklus BMKG itu siklus cuaca, memang di bulan Safar itu bulan banyak orang jatuh sakit gitu. Secara ilmiah itu siklus di mana orang beralih pancaroba dari satu musim ke musim lainnya, banyak yang sakit. Jadi ada penjelasan ilmiahnya kenapa orang banyak jatuh sakit di bulan itu, dan tidak ada hubungannya dengan kesialan bulan Safar. Jadi anu biasa masar, anu biasa bisnis usaha, Safar jalan saja, jangan takut. Muharram jalan saja. Kalaupun terjadi itu bukan karena safarnya, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan menggadaikan keimanan kita dengan hal-hal yang semacam itu. Tidak ada dalam Islam hal yang disebut dengan harisnya. Bahkan Muharram itu dalam hadis bulan paling afdol setelah bulan Ramadan. Ya. Bulan Muharram itu bulan paling afdol setelah Ramadan. Ma min ayamin afdalu indallahi ba'da Ramadan min syahrillahil Muharram. Tidak ada bulan di sisi Allah lebih afdal setelah bulan Ramadan dibandingkan bulan Muharram. Bahkan Nabi menyebutnya Muharram itu syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang dianjurkan di bulan Muharram? Ada 2. 1, memperbanyak puasa. Imam Syafi'i menganjurkan puasanya nanti Asyura tanggal 10 tambah Ayyamul Bidnya 11, 12, 13. Itu afdal. Kalau misalkan tidak kuat ya udah ambil aja Asyuranya saja, tapi dianjurkan ngambil sehari sebelumnya, ngambil sehari setelahnya untuk membedakan diri kita dari orang-orang Yahudi. Ketika Rasul ke Madinah itu orang Yahudi bersyukur, bersukacita merayakan hari 10 Muharram. Karena apa? Karena 10 Muharram itu bagi umat Yahudi adalah hari kemenangan Musa atas bala tentara Firaun. Hari di mana Allah selamatkan Musa menyeberang Laut Merah dan Firaun tenggelam di laut tersebut. Dirayakan oleh orang Yahudi perayaannya dengan berpuasa. Nah, Pak, jadi syukuran itu tidak identik dengan botram, Pak. Kastrol, botram, kemudian itu maliwa segala lupa. Bersyukur itu ada bentuk lain, yakni berpuasa. Tangkem kalau di budaya kan syukuran teh puasa. Cobian teh, mau datang Mas. Paling cenah eta mah tausiah deui lah. Bongah gitu. Tapi bersyukurana kepala sapi, misalnya kayak ini, kepala sapi wah itu para datang semuanya. Nah, ada bentuk lain syukuran yakni berpuasa. Umat Yahudi bisa melakukan ini biasa begitu. Kenapa kita katakan bentuk syukuran adalah berpuasa selain juga syukuran makan-makan? Karena Rasul menetapkan hari itu juga dengan berpuasa. Artinya Rasul tidak mengikuti syariat Yahudi, tetapi Rasul menegaskan ana ahaqqu bi Musa minhu. Aku lebih berhak mengikuti Nabi Musa ketimbang kalian orang-orang Yahudi.
Akhirnya Nabi berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Yang namanya Asyura dari kata asyarah. Tanggal 10 Asyura. Namun Nabi ketika berpuasa di tanggal 10, beliau punya keinginan, kalau tahun depan aku masih ada kesempatan, ada kehidupan, Allah masih menghidupkanku, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Itu namanya puasa Tasu'a dari kata tis'ah. Gitu. Jadi disunahkan puasa itu tanggal 10 Muharram. Pahalanya apa? Dimaafkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dibersihkan dosanya. Plus kalau ditambah Tasu'a itu menjadi lebih afdal. Kalau Tasu'a Asyura tidak bisa, nggak apa-apa. Asyura plus Ayyamul Bid 3 hari ke depannya. Kalau Ayyamul Bid tidak bisa, Tasu'a juga terkuat, nggak sebaik buka hiji beta. Tanggal 10 Muharram namanya Asyura. Tak Asyura jangan sampai lepas 10 Muharram. Satu, sebagai bentuk penegasan bahwa kita pengikut Nabi Musa. Sebagaimana Rasul mengatakan kita lebih berhak mengikuti Musa daripada orang Yahudi, karena Musa ahli tauhid, kita ahli tauhid, Yahudi melenceng. Dan yang kedua adalah bahwasanya kita berharap kepada Allah agar dari puasa itu kita dimaafkan dosa-dosa yang setahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi nanti makna asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid wal ikhlas. Yukhbirun nasa annahu la ma'budu bihaqqin ghairullah. Ini menegaskan kepada manusia bahwa tidak ada yang namanya sesembahan ataupun yang disembah Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian disibukkan dengan apapun sehingga melupakannya. Falatan syagilu ay la takun masgulan, jangan jadi sibuk bigairillah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tastabdilu ma aradahu Allah lakum minal khair bisa fasid umur. Jangan kau tukar, jangan kau ganti apa yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada manusia yang merupakan hal-hal sepele, remeh-temeh dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad shahha fil khabari an Abi Hurairah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar wa dirham, sungguh merugi abdud dinar. Abdud dinar ini penghamba dunia, penghamba dinar, wa dirham, penghamba dirham, wal qatifata wal khamisata, dan penghamba hal-hal dunia yang sifatnya remeh temeh. In u'tiya radiya, kalau Allah kasih dia senang. Wa in lam yu'ta lam yarda, kalau tidak dikasih dia ngarumas, dia tidak senang. Nah, ini kata Rasul ta'isa itu merugi. Penghamba dinar, penghamba dirham, penghamba keduniaan yang sifatnya hina dan remeh-temeh. Jika diberi ridho, jika tidak diberi dia marah. Fajaddidil ahda ma Allah, maka perbaharuilah kontrakmu dengan Allah, karena dulu kita pernah berkontrak dulu kan di alam rahim. Alastu birabbikum, apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Allah pernah bertanya kepada kita kontrak hidup kita dengan Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami saksikan itu. Maka perbaharui terus itu janji kita dengan Allah itu dengan cara diantaranya adalah sholat, mendatangi panggilan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kita datang. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Karena di sisi lain ada orang yang kalau dikatakan la ilaha illallah yastakbirun, berbuat istikbar, takabur. Apa itu takabur itu? Sombong. Ada orang yang kalau disebutkan la ilaha illallah dia sombong, ada. Nah, orang-orang yang tidak mau mendekati atau nyamperin ataupun memenuhi panggilan Allah yang lafaznya asyhadu an la ilaha illallah, itu termasuk kategori orang sombong. Jadi orang sombong itu ketika disebutkan la ilaha illallah dan ada di kalimat itu dalam azan selalu, maka orang yang tidak mendatanginya, tidak mau menjawab azannya, tidak mendatanginya, itu adalah orang sombong. Ulama salaf itu dulu, orang-orang salaf, generasi salaf itu kalau lagi maku tembok, maku kayu, terang Allahu akbar, eta paluna dilepaskan Pak. Terang. Orang kan teruskan tanggung jebret. Orang-orang dulu itu ketika malu kayu dengar suara azan itu martilnya dilepas, tidak diselesaikan. Kalau orang kita kan tanggung selesaikan dulu beres gitu. Mereka enggak, bahkan ketika malu juga palunya dilepas, langsung pergi ke tempat wudu dan sholat. Itu kalau kita lihat gambaran orang-orang salaf terdahulu,
apapun aktivitasnya ketika sholat itu dilepas, bedogna dilepas, kayuna dilepas, pulpenna dilepas, papan tulisan dilepas, semua mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat gambaran orang-orang salaf terdahulu. Kana lahum mitraqah fa taraqah. Dia punya mitraqah, punya pemukul yang artil gitu. Dengan azan dilepas. Kemudian orang teker malu nanaon, keur ngopi, leupas kopina. Bae tiis kitu naon kayak ngagodog deui gampang. Naheur deui ngadamel deui kopina gampil eta. Ulah sampai ka khawatir kopina tiis ninggalkeun salat. Wah mun saya salat tiis ya kopi. Nah, jangan tinggalkan dulu. Nah, jadi perbaharuilah perjanjian kontrak kita dengan Allah dengan cara kita mendatangi sholat yang dipanggil oleh muadzin. Karena kalau kita tidak memenuhi panggilan muadzin, khawatir kita masuk kepada keterangan ayat innahum kanu. Mereka adalah orang-orang yang jika dibacakan la ilaha illallah, azankan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka merasa takabur, sombong, tidak mendatangi masjid Allah. Masalahnya apa model-model begini teh sampai kan utara ke masjid. Eta masalahna. Anu sok ka masjid mah kan insyaallah hanya memperkuat dan mempertebal, semakin yakin, semakin kuat, semakin semangat. Eta utara ke masjid tara atau tidak mendengar model-model seruan-seruan seperti ini. Jadi orang bingung untuk pemacaran itu menyampaikan ini kepada orang-orang di luar masjid sana. Ya mudah-mudahan malaikat mengirimkan suara kita ke telinga-telinga mereka dan dihembuskan kepada mereka sholat mana untuk sholat kayak ditalkin wae ke malaikat ke rumah la ilaha illallah. Ulah sampai la ilaha illallah itu nanti terakhir talkin kita. Ari azan diucap la ilaha illallah embung, ari talkin hayang di la ilaha itu nyambung. Kita diazanin oleh muazin ditalkin la ilaha illallah untuk sholat teu datang. Ayeuna rek maot hoyong ditalkin. Jaga sembuh. Eta mah sarua jeung tara ka masjid tapi hayang di mandian masjid. Jago geus sholat teh panghareup mah sholat teh di dieu teh. Ngajolokong dihareup tara ka masjid tapi hayang dihareup sholat teh. Wah, ieu ngahareupan imam ya gitu. Imam Nawawi ditukang ieu dihareup gitu. Ya dia mah mun tara ka masjid di sana ditukang we lah. Sina ditukang ge mun tara ka masjid ditukang ge mah gitu. Atau nu tara ka masjid kayak mandi pula sarana sina mandi sorangan. Sina mandi sorangan ulah di mandian sorangan mah dipungker gitu. Allah. Nah itu apa namanya? Kalau kita mau jujur dengan diri kita saat dipanggil la ilaha illallah, rasakan itu kita sedang ditalkin oleh muadzin. La ilaha illallah. Jadi, jangan sampai ucapan itu nanti terakhir kita dengar ketika mau meninggal dunia. Kalau orang yang terbiasa mendengarkan kata la ilaha illallah oleh muadzin, dia akan terbiasa dengan lafaz itu ketika ditalkin sebelum meninggal dunia. Karena Nabi bersabda, "Laqinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Orang yang biasa dengar suara azan la ilaha illallah, dia akan terbiasa mendengar itu. Kalau orang yang tidak terbiasa, maka berlakulah keterangan bahwa orang itu akan diwafatkan dalam kondisi sebagaimana dia menjalani kehidupannya. Al-insanu mata ala ma asya alaihi. Manusia itu akan mati pada kondisi asya alaihi, di mana dia hidup tuh bagaimana gitu. Orang akan dimatikan pada kondisi sebagaimana dia hidupnya. Anu hidupnya tukang gogorowokan ngurus kebon yang kayak mau tante eta kebon deui wae eta. Anu hidupna tukang gogorowokan nanti manggil apa gitu nanti matinya juga benar begitu. Karena kejadiannya itu kan ada yang meninggal dunia bukannya berwasiat kebaikan tapi ini malah atau mengucapkan kalimat tauhid tapi ini malah terbukti ada faktanya itu. Eta anu pojok kebon di Neng gitu. Itu teh anu ieu jeung sieu. Jadi ketika meninggal ketika sakratul maut eta anu dibahas. Karena tiap harinya ngomong gitu, ada yang punya anjing ketika matinya. Itu eta mah anjing eta mah tahu. Tahu saya kekehet dan kekehet. Sakratul maut. Nah, orang itu akan dimatikan pada kondisi dia saat hidupnya. Tukang unyang anjing kahade kayak maut teh unyang anjing eta. Anu ketika hidupnya sering ngerumas ngedumel, matinya juga akan begitu. Tapi kalau orang setiap harinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah akan dia ketika sakratul maut, wa jaa sakratul maut bil haqq
dzalika ma kunta minhu tahid, maka kita dapat mengucapkan la ilaha illallah dengan damai, dengan selamat dan dengan mudah. Karena itu sulit ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maknanya adalah uqirru wa a'tarifu anna Muhammadan Rasul Rabbina ilaina, Rasul Rabbi ilaina. Ketika kita mendengar suara muazin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita merasakan dan meyakini, menegaskan kembali, aku menegaskan, berikrar dan mengakui sepenuh hati bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim kepada kita untuk menunjukkan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hak Rasul. Hak Rasul ada 4. Hak Rasulullah artinya kewajiban kita kepada Rasul ada 4. Kalau kita belum melakukan itu, kita belum memenuhi haknya Rasulullah SAW. Yang pertama, tasdiquhu wa imanu bihi, mengimani dan membenarkannya, itu yang pertama. Hak yang kedua adalah ittiba'uhu, mengikuti petunjuknya dan sunnahnya, itu hak Rasul yang kedua. Yang ketiga, mahabbatuhu wa ahlihi, mencintainya dan para keluarganya. Dan yang keempat adalah ad-difa'u anhu, membelanya dan memperjuangkannya. Itu hak Rasul atas kita. Kewajiban kita kepada Rasul adalah 4. 1, tasdiquhu wa imanuhu. 2, ittiba'uhu. Yang ketiga, mahabbatuhu. Yang keempat adalah ad-difa'u anhu. 1, mengimaninya, membenarkannya. 2, mengikutinya. 3, mencintainya. 4, membelanya. Mencintainya dengan cara apa? Mencintainya dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan bersolawat maka Allah mengirimkan solawat kepada kita 10. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah mengirimkan solawat kepada kita 10 kali. Dan solawat Allah kepada kita 10 kali itu adalah rahmat, keberkahan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an hadhihi shalah allati yudda'a ilaiha lahiya min ahammi ma da'a ilaihi rasuluna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa alayka ayyuhal muslim bittiba'i ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan hanya sebagai syahadatul risalah, tetapi juga sebagai seruan agar kita menunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya seruan azan untuk sholat, tetapi itu mengandung pesan bahwa kita harus kembali meneguhkan sikap kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. 4 tadi, membenarkannya, mengikutinya, mengimaninya dan membelanya. Maka membela Rasul hukumnya wajib. Bahkan darah bisa tertumpah untuk membela Rasul SAW. Jangan macam-macam ya. Darah bisa tertumpah karena membela Rasul SAW. Dulu ada seorang menghina Rasul SAW, dibunuh oleh seseorang. Lalu ketika dilaporkan ke Rasul, damu hadar. Rasul mengatakan darahnya sia-sia. Artinya orang yang membunuh orang yang menghina Rasul itu tidak dikisos oleh Rasul SAW. Tidak dikisos karena dia telah mencela dan menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini disikapi dengan baik karena Rasul itu seorang hakim sekaligus ya. Jadi ya pelaksanaan hukuman bagi para penghina Rasul ya juga lewat pengadilan, apalagi di dalam tata negara modern ya. Kalau dulu kan hakimnya juga Rasulullah SAW sekaligus. Ala kulli hal, hukuman bagi penghina Rasul adalah hukuman mati. Tidak ada tawar menawar, itu hukuman mati. Caranya apa? Diminta bertaubat 3 kali. Setelah bertobat 3 kali tidak juga bertobat, maka hakim segera ketok palu, hukumannya adalah vonis mati. Dan nanti algojo yang akan melaksanakan eksekusinya. Itu adalah haknya Rasulullah SAW, adalah ad-difa'u anhu, membelanya, mengimaninya, mengikutinya, mencintainya, membelanya. Dalam hal mengikutinya juga kita terkait dengan Telaga Al-Kautsar, pernah kita sampaikan. Jadi ada sebuah hadis ketika umat Rasulullah itu menuju Telaga Al-Kautsar, Telaga Haud namanya. Itu ada orang-orang yang dihalau oleh malaikat, nggak boleh masuk. Jadi ada orang yang menuju Telaga Rasul, beberapa rombongan dihalau. Mana mau masuk, pulang. Malaikat dihalau. Lalu Rasul bertanya, wahai Tuhanku,
kenapa mereka dihalau dari telagaku? Kan umatku semua. Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu hai Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah kamu meninggal. Lafaznya menggunakan ahdatsu, yang mereka ada-adakan, yang mereka kreasi-kreasikan, yang mereka buat-buatkan sepeninggalmu. Ahdasa, man ahdasa ay muhdas, sesuatu yang diadakan, dikreasikan, dikreatifkan dalam agama padahal tidak ada. Jadi ketika umat Rasulullah ngabring ke telaga, itu sebagian masuk, sebagian itu disingkirkan malaikat. Mana ulah, diusir dari telaga Al-Kautsar. Rasul ya semacam bertanya, kenapa ya Allah kau usir mereka, sebagian umatku? Allah menjawab, karena kamu tidak tahu apa yang dilakukan umatmu. Ini berarti Rasul SAW kalau tanpa wahyu beliau tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah kalau tanpa wahyu tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani su. Rasul pernah menegaskan yang diabadikan oleh Al-Quran. Lau kuntu a'lamul ghaiba. Apa arti lau itu? Andaikan. Kuntu, aku mengetahui, mengetahui al-ghaiba, hal perkara gaib, lastaksartu minal khair, aku pasti akan lebih banyak melakukan kebaikan. Wa ma massani su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan, tidak akan tertimpa musibah. Tapi karena aku tidak tahu yang gaib, ya aku kadang tertimpa musibah, aku juga kadang mengalami kesulitan. Dan itu fakta. Rasul ketika di Uhud terpojok sampai ke suatu lembahnya sempit, dipanahin dari atas dan juga ditombakin dari atas. Ada yang membela Nusaibah, wanita, sampai tumbuhnya tuh kayak landak, Pak. Landak apa londok itu? Landak. Ada sahabiah namanya Nusaibah, itu badannya seperti landak, penuh dengan panah dan tombak musuh. Membela Rasul SAW, wanita. Ibu-ibu ngahadangan Rasul, tombak sampai seperti landak. Dan Rasul pun terkena itunya, sujarok, kepalanya itu boncos berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menegaskan lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara gaib, lastaksartu minal khairi wa ma massani su, aku tidak akan tertimpa musibah kalau aku tahu yang gaib. Jadi bisa menghindari gitu. Lamun di Uhud Rasul tahu akan luka, Rasul tidak akan ngambil perang di Uhud, kan gitu. Kalau Rasul tahu bahwa di mana itu, di tempat lain akan terkena musibah, Rasul tidak akan melewati ke situ. Rasul tahu yang gaib manakala Allah beritahu atau Allah berikan wahyunya kepada Jibril, diberitahu informasi-informasinya, baru Rasul tahu. Makanya patokan iman kepada yang gaib adalah satu, Quranul Karim, yang kedua adalah hadis yang sahih atau hadis yang akurat, hadis yang benar dari Rasulullah SAW. Itu baru kita bisa takkidkan, memastikan perkara gaib itu adalah benar. Tapi sebagian orang banyak mengklaim kegaiban, padahal bukan Rasul. Tidak dapat wahyu, bukan Rasul, bukan rajul mulham seperti Umar bin Khattab, tapi banyak orang mengklaim kegaiban. Mohon maaf. Mengklaim kegaibannya bukan hanya main-main, tapi kegaibannya yang lebih besar, bahkan hampir menyamai kenabian, mengetahui gaib itu seolah-olahnya itu la haula wala quwwata illa billah. Ini perlu diwaspadai. Ada orang mengaku-ngaku tahu yang gaib, bahkan derajatnya dia mungkin seperti seolah-olah ya seperti tokoh agama ataupun tokoh lain sebagainya, tetapi dia menyampaikan perkara-perkara gaib bukan dari wahyu, bukan dari ilham, bukan dari juga Al-Quran Al-Karim. Nah, ini perlu dicamkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, dan tidak tergelincir kepada hal-hal yang dapat merusak kalimatut tauhid, yakni la ilaha illallah, dan juga syahadatul risalah, yakni asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu billahi taufiq hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.